stunting ini dulu sudah hadir dalam sesi ini. Yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih atas segala waktu yang sudah diberikan di pertemuan terakhir, yakni di sesi 15. Dan di sesi 15 ini nanti akan belajar tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi ini sebetulnya adalah materi terakhir dari materi pencegahan dan penanganan stunting. Dalam hal ini nanti setelah belajar RTK ini, yang diharapkan adalah yang pertama terbangunnya komitmen peserta dalam pencegahan dan penanganan stunting. Yang kedua, termotivasinya peserta untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan RTL yang sudah disusun atau dikerjakan di rumah masing-masing. Kemudian untuk pokok bahasan hari ini adalah yang pertama membangun komitmen pencegahan dan penanganan stunting. Yang kedua, memotivasi peserta untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan RTL yang sudah dituliskan dalam tabel dan didiri. Baik Ibu-Ibu, sebelum saya mulai ke materi RTL, saya ingin menanyakan dulu ke Ibu-Ibu yang sudah ada ini. Jadi masing-masing Ibu-Ibu nanti saya tanyain, dan pertanyaannya itu cukup sederhana, tidak susah atau tidak sulit. Saya hanya ingin nanya apa yang dipelajari dari materi sebelumnya. Saya mulai aja dan saya tunjuk dari Ibu Ulfa dulu. Coba Ibu Ulfa untuk apa kira-kira atau apa yang dipelajari dari materi sebelumnya? Layanan penanganan anak stunting dan praktek penanganan anak stunting. Oke. Coba kalau Bu Sulha, apa yang dipelajari? Layanan penanganan anak stunting dan praktek penanganan anak stunting. Ibu Erni? Layanan penanganan anak stunting dan praktek penanganan anak stunting. Ibu Kolia? Layanan penanganan anak stunting dan praktek penanganan anak stunting. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi setiap sesi itu, setiap pertemuan itu mestinya memang apa yang dipelajari sebelumnya harus diingat, ya kan? Karena antara sesi sebelumnya dengan hari ini itu saling berkaitan. Selanjutnya, coba ibu-ibu buka RTL yang sudah ibu-ibu kerjakan di rumah masing-masing. Coba buka kerjaan tidak lanjut yang dikerjakan di masing-masing rumah. Oke, kalau sudah dikerjakan, sekarang saya ingin nanya. Pertanyaannya adalah apa yang sudah dan belum dilakukan di RTL tersebut? Ya. Coba ini langsung saya tanyakan aja. Langsung saya tanyakan aja seperti tadi. Langsung saya mulai dari Gulfar. Coba apa yang sudah dan belum dilakukan? Yang sudah kami lakukan, saya memberikan stimulasi susulan pada anak saya. Dan yang belum kami lakukan itu adalah ibu hamil. Usaha? Yang sudah kami lakukan memberikan makanan bimbing dari berbagai negara, dan yang belum dilakukan kami menjadikan timbangan pakai itu. Selanjutnya, Bu Erni. Yang sudah saya lakukan di sini meminta suami untuk membantu pekerjaan rumah. Sedangkan yang belum dilakukan, belum menanam sayur-sayuran di sekitar rumah kami. Selanjutnya, Bu Hamzah. Yang sudah kami lakukan memberikan makanan bergizi dari tempat kita. Yang belum kami lakukan membiasakan cuci tangan pakai sabun. Tadi kan sudah ada yang sudah dan ada yang belum. Pasti dalam proses baik yang dilakukan, terutama yang belum, ini saya yakin banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh ibu dan keluarga. Coba selanjutnya saya ingin tanya, apa kira-kira tantangan atau kendala saat ibu-ibu menerapkan apa yang sudah ditulis dalam RTL tersebut? Coba saya nanya ke Ibu Ulfa lagi. Karena yang menteri tentu itu jelas ibu hamil. Oke. Selanjutnya, Bu Sulha. Lupa dan tidak untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun. Oke. Lanjut ke Bu Erni. Tidak punya bibit untuk menanam sayuran di sekitar rumah kami. Lanjut ke Bu Hawalina. Punya alat di tempat cuci tangan pakai sabun. Oke. Jadi dari sekian apa yang ditulis di RTL itu, walaupun tidak tuntas, ada yang sudah ada yang belum. Saya mengharap untuk nanti setelah pulang dari sini tetap harus berusaha untuk dilakukan. Jadi yang belum tuntas-tuntas itu, apa yang belum dikerjakan harus dikerjakan. Baik, sekarang kira-kira apakah ada rencana atau penerapan yang sama? Kira-kira. Ya. Oke, karena ibu-ibu masih semangat, masih termotivasi untuk melaksanakan apa yang sudah ditulis dalam RTL itu, dan semangatnya masih belum hilang. Kita applause untuk semuanya. Jadi ibu-ibu, saya mengharap bahwa karena ini adalah sesi yang terakhir dari pertemuan masalah stunting ini, jadi ke depan bapak ibu-ibu terutama nanti bersama bapaknya di rumah tetap harus berusaha untuk bagaimana melaksanakan apa yang sudah dipelajari di setiap sesi masalah stunting ini. Oke, selanjutnya saya ingin mereview atau mengulang sedikit masalah stunting, bahwa stunting ini sebetulnya berhubungan dengan bagaimana anak itu tumbuh berkembang itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi masih ingat ya. Jadi masalah tumbuh kembang anak tidak sesuai. Jadi kalau tingginya mestinya berapa, usia dari 0 sampai 6 atau dari 0 sampai 6 dan bahkan dari 0 sampai 18 nanti SMA, itu mestinya anak itu memang seharusnya ada standar ukuran yang harus didapat. Jadi kalau sudah kurang dari situ kemungkinan besar stunting. Dan untuk mencegah itu maka harus dilakukan mulai dari kecil, mulai dari kandungan dari janin sehingga tidak terjadi stunting. Dan memang butuh semangat, dorongan yang kuat terutama dari ibu, dan ini akan mudah dilakukan kalau sudah dibantu oleh suami dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting mulai dari dulu. Baik, sekarang misalnya
Jadi di sini tadi saya sudah menerima jawaban-jawaban berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Ibu. Misalnya tadi belum ikut, ada Iva tadi belum ikut kelas ibu hamil. Jadi nanti selama kehamilan memang ibu nanti memang saya anjurkan dan saya harapkan gimana caranya harus ikut kelas ibu hamil. Sebetulnya tantangannya apa sebetulnya? Sibuk Pak, tidak punya waktu. Ini yang tantangannya ya. Kalau tantangannya sibuk, tidak punya waktu, ya pasti di 7 hari dalam 1 minggu itu pasti ada waktu atau 1 hari atau sedikit waktu untuk bisa menyisihkan waktu untuk kelas ibu hamil. Saya yakin. Jadi kalau misalnya hanya kendalanya karena ada yang macam, nanti ya gimana caranya ibu nanti menyampaikan kepada suaminya untuk meluangkan waktu untuk nanti kelas ibu hamil. Kemudian tadi juga menyampaikan ada yang nggak punya bibit ya, Bu Erni nggak punya bibit. Jadi nanti ini urusan bibit ini nanti bisa didapat di banyak tempat sebetulnya, terutama di kios-kios pertanian bisa. Jadi di samping itu bisa tidak usah tidak usah terlalu susah untuk mencari sayur apa yang vitamin. Yang penting sayur ini sebetulnya apa yang kira-kira bisa tumbuh dan mendukung gizi anak nanti. Jadi sebetulnya yang diharapkan itu menambah gizi anak. Jadi biar anak tidak selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat saja. Jadi memang harus didukung oleh kandungan-kandungan lain. Kemudian masalah tadi usaha, kemudian lupa dan ribet untuk bisa cuci tangan pakai sabun. Jadi di sini apalagi di musim COVID ini memang dan ini sebetulnya tidak hanya musim dari dulu sebetulnya dianjurkan oleh pemerintah bahwa setiap orang itu harus membiasakan mulai dari diri dari keluarga sampai dewasa itu cuci tangan pakai sabun. Jadi untuk apa? Ini untuk mencegah untuk mencegah virus atau kuman bisa menjangkit anak terutama ya. Jadi memang ini bagian daripada bagaimana virus atau kuman itu bisa masuk atau menjangkit anak kita. Kalau usaha lupa dan bisa memang ya. Jadi kalau memang nggak biasa itu sebetulnya lupa atau ribet. Tapi kalau sudah membiasakan mulai dari dini, dari rumah nanti sama seperti hari ini. Jadi kalau misalnya mau keluar nggak bawa sepeda motor, nggak enak rasanya. Jadi sebetulnya ini masalah kebiasaan saja. Jadi tidak usah terlalu cari obat-obatan yang misalnya sebetulnya simpelnya karena di sini sudah tersedia air, tinggal cari sabunnya saja yang menyediakan. Dan alat-alatnya bisa menggunakan alat-alat yang sederhana yang sekiranya mudah digunakan. Kemudian ada lagi ini nggak punya alat untuk cuci tangan pakai sabunnya. Jadi bisa sebenarnya di TPS ini tempat cuci tangan itu bisa beli, bisa juga buat. Jadi nanti dikonsultasikan kepada suami atau bapak untuk bagaimana membuat tempat cuci tangan. Dan banyak sekali caranya, tidak usah dari yang itu dipakai yang bisa digunakan atau yang alat-alat rumah tangga yang nggak digunakan itu bisa dicari kira-kira apa yang yang bisa digunakan. Jadi saya harapkan ke depan ini karena ini adalah sesi terakhir RTL rencana tidak lanjut ini terus ibu-ibu terutama yang belum ditulis terutama yang belum dilakukan itu saya harapkan ke depan tetap dilakukan. Jadi untuk selanjutnya nanti gimana karena ini nanti saya minta tolong kepada ketua kelompok untuk selalu memantau atau mengingatkan kepada anggota yang lain yang belum tuntas atau belum dikerjakan. Jadi kami lakukan kelompok untuk terus memonitoring atau memantau siapa saja yang belum mengerjakan RTL-nya. Jadi untuk nanti selalu diingatkan. Jadi selain nanti ibu-ibu dimonitor atau dipantau oleh ketua kelompok, maka nanti saya pendamping juga bersama teman-teman yang lain, SDM yang lain akan mendampingi ibu-ibu, dan memantau pelaksanaan dari komitmennya atau yang sudah ditulis di rencana tidak lanjut ini. Untuk selanjutnya ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, jadi saya meyakini ibu-ibu sudah paham dan untuk sesi hari ini saya rasa cukup dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas segala usaha yang telah dilakukan, yang sudah mengikuti pertemuan tentang stunting ini mulai dari sesi 1 sampai sesi terakhir ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan terus semangat untuk melaksanakan dan menerapkan apa yang sudah dipelajari. Terima kasih. Untuk saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.